Kami baru saja menyelenggarakan rapat koordinasi yang secara khusus mengundang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maru Arar Sirait menjelaskan mengenai penanganan pasca bencana Sumatera dari sisi infrastruktur dan perumahan. Hal ini dikatakannya saat bertemu wartawan di kantor Kemenko Infrastruktur Jakarta Pusat, Kamis 11 Desember 2025. Kami tentu dalam kapasitas sebagai Menteri Koordinator di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan dari waktu ke waktu bukan hanya memantau tetapi juga datang langsung ke daerah bencana. Saya sendiri tadi malam bersama tim kecil baru kembali dari Sumatera Utara dan juga Aceh, khususnya Aceh Tamiang. Sedangkan sebelumnya juga berkesempatan untuk datang langsung di 3 provinsi, khususnya di daerah-daerah yang terisolir dan mengalami kerusakan yang paling buruk, terutama terkait dengan infrastruktur. Tadi kami bersepakat dan setelah mendengarkan laporan atau update dari masing-masing kementerian, yang pertama dari sisi pekerjaan umum, dari Kementerian PU, ada 4 elemen utama. Yang pertama tentunya terkait dengan Bina Marga. Bina Marga artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan konektivitas, berarti jalan, jembatan, baik jalan nasional maupun jalan daerah, provinsi maupun kabupaten kota. Banyak yang hancur, banyak yang terputus, banyak yang rusak berat akibat longsor maupun banjir bandang. Dan tadi sudah dihitung segala sesuatunya termasuk langkah-langkah penanganan yang sudah dilakukan, termasuk pengerahan alat-alat berat, ekskavator, backhoe, loader, dozer, semua untuk segera bisa membersihkan jalur-jalur logistik yang terputus agar bantuan untuk masyarakat tidak terhambat. Ini butuh waktu dan tentunya butuh tenaga. Yang kedua terkait dengan sumber daya air, juga kita ketahui banyak yang rusak, bendung, irigasi, tanggul, termasuk juga air baku terdampak. Ini juga perlu penanganan secara cepat. Dan yang ketiga terkait dengan cipta karya, berarti sumber air bersih yang juga sangat dinantikan. Kami mendengarkan keluhan di lapangan, tentunya masyarakat sangat berharap dukungan air bersih, sanitasi, termasuk juga toilet portable, mobile toilet yang juga tentunya sangat membantu, termasuk ibu dan anak-anak. Hari ini banyak yang sakit itu selain penyakit kulit tentunya, kemudian juga muntaber dan ispa karena debu. Dan yang terakhir terkait dengan prasarana strategis, bicara sekolah, madrasah, masjid, dan juga banyak yang rusak dan hancur. Ini semua sekali lagi membutuhkan penanganan cepat, namun tentu tidak bisa tanpa perencanaan. Sedangkan biaya yang dibutuhkan dihitung secara umum, kurang lebih membutuhkan, dan ini masih terus diupdate karena bisa saja akan ada pertambahan atau pengembangan, itu sekitar 51 triliun rupiah untuk Kementerian PU untuk penanganan baik rehabilitasi dan rekonstruksi di 3 provinsi. Paling besar memang karena yang terdampak paling besar adalah Aceh, maka kurang lebih 24 triliun itu Aceh. Sedangkan sisanya sekitar 13 triliunan itu untuk Sumatera Utara maupun Sumatera Barat. Jadi total kurang lebih sekali lagi 51 triliun rupiah. Sedangkan nanti Pak Menteri PKP bisa menambahkan secara detail, tapi tadi secara umum beliau dan teman-teman PKP juga sudah melakukan mapping secara langsung dan terus diupdate, sekali lagi tidak berhenti di sini. Itu kurang lebih ada 112.000 unit rumah yang terdampak di 3 provinsi, baik yang statusnya rusak ringan, rusak sedang, rusak berat maupun hanyut. Nah, oleh karena itu kita petakan lagi secara khusus di Aceh sekitar 75.000 yang terdampak, di Sumatera Utara 28.600 sekian rumah yang terdampak, dan di Sumatera Barat sekitar 8.900 atau hampir 9.000 unit rumah yang terdampak. Menteri PKP tadi menyampaikan kepada kami tentunya selain sedang mempersiapkan anggaran, menghitung anggaran dan kebutuhan untuk perbaikan dan pembangunan rumah rakyat yang tentunya sangat dinantikan, termasuk relokasi ke area yang lebih aman dari daerah-daerah yang rawan bencana tadi.
ini juga nanti bisa dilaporkan kepada masyarakat oleh Pak Menteri secara langsung, apa yang juga menjadi semangat kebersamaan, solidaritas masyarakat kita untuk sama-sama berkontribusi, tentunya selain pemerintah pusat dan daerah yang akan berada di depan. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Pak Menko yang kami hormati. Kami akan lebih banyak di masa ini Pak ya Pak Menko, Ya. masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi posisinya ada di sini perumahan. Dan atas arahan Bapak Menko yang selalu memberikan arahan dan membantu dengan jelas, kami sudah sampaikan tadi yang terdapat dampak rumah adalah 112.551. Ini rinciannya. Enggak usah ditulis. Ya, supaya bisa. Dan ini datanya berkembang terus, sangat dinamis. Oke. Kemudian kami juga sudah sebenarnya ini masuknya harusnya di tahap tadi, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Atas izin Pak Menko, kami mengambil inisiatif, ya. Bagaimana kami juga sudah mempelajari tentu bersama dengan Satgas Daerah, BNPB, BPBD, ya, Pemda untuk melakukan identifikasi potensi lahan. Kayak di Aceh itu ada 8, Sumatera Utara 8, Sumatera Barat 5, ya. Jadi kita berusaha bekerja sesuai arahan Bapak Presiden dan Pak Menko kita supaya bekerjanya lebih cepat. Jadi dan sekarang kami sampaikan tentu nanti pertimbangannya nomor 1 pasti keamanan Pak Menko ya, sesuai arahan Pak Menko. Jadi keamanan pasti melibatkan harusnya geologis ya, soal tanahan. Kedua tentu aspek legal ya, nanti bagaimana secara legalitasnya ya. Kemudian juga tentu harus diperhatikan rumah ini kan soal kehidupan, kegiatan, bagaimana sekolahnya anak-anaknya, ekosistemnya, pasarnya ya, rumah sakit itu tentu kita berusaha mencari tempat yang tidak terlalu jauh ya dari ekosistem yang dibutuhkan itu. Tentu itulah hal ideal yang kita berusaha capai. Kemudian juga kita sudah berusaha selama ini kita pakai RISA Pak, jadi ada panel yang dibuat oleh UMKM, ada di Bandung dan mana itu kita kayak di beberapa titik itu kita lakukan seperti itu. Jadi kita juga sudah manggil juga, ngobrol juga dengan Dirut Semen Indonesia Group ya Pak ya, supaya kita juga tahu ini ada 7 hal, ada kapasitas, kualitas, harga, sistem struktur, harga unit, waktu instalasi, cara pembayaran, sertifikasi, track record yang kami berusaha untuk mencari sehingga nanti pada waktunya kita bisa punya parameter. Ini hal-hal yang bisa kita kerjakan di depan. Bahkan kita juga nanti berusaha mencari bagaimana itu bisa perbandingan dari berbagai tempat supaya kita bisa, karena ini besar sekali jumlahnya ya, tentu kapasitas yang ada ini tidak biasa dikerjakan oleh yang ada selama ini. Kemudian yang terakhir tadi disampaikan beliau, saya sudah laporkan kepada Pak Menko ya atas kepercayaan kepada Bapak Presiden ya, dukungan Pak Menko AHY ya, Menko Infra, sudah ada satu yayasan yaitu Bunda Suci, tadi sudah bicara juga yang menyatakan siap untuk membantu membangun 2.000 rumah. Nah ini adalah bentuk gotong royong dari bangsa kita, dan kita juga ini adalah suatu hal yang baik ya menurut saya. Tadi Pak AHY juga menyambut dengan positif supaya ini bisa juga bisa makin besar gerakan gotong royong nasional ini ya, berbagai pihak, karena ini kita satu bangsa semuanya. Dan hari Sabtu saya izin Pak Menko, saya datang ke Medan, saya udah janjian dengan Pak Gubernur, nanti mungkin kita bisa ketemu atau bisa Zoom dengan Bupati Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Wali Kota Sibolga dan teman-teman di sana. Saya juga mau ngecek di sana itu kami punya stok Pak, di Medan itu ada 470 unit Pak. RISA itu buat panel buat untuk rumah itu Pak, kalau buat yang ada bencana. Kemudian di Bandung kita ada 140. Saya juga mungkin atas izin Pak Menko nanti dalam rapat berikutnya kita sesudah hitungan ini bagus, benar, detail, kita memesan kekurangannya Pak dan juga beserta cadangannya.
saya pikir kita juga harus ada cadangan, Pak. Kayak kita ini mempersiapkan mungkin sekitar 470-140, ini jauh sekali daripada kebutuhan yang ada. Jadi saya pikir kita juga mesti prepare, mempersiapkan keadaan dengan stok yang ada. Demikian, Pak. Terima kasih. Mas Aryo tadi 51 triliun itu dananya dari mana? Kenapa? Kan tadi kerugian diperkirakan 51 triliun. Iya. Itu kita punya dananya nggak untuk? Ya, itulah yang waktu itu Bapak Presiden juga minta Kementerian PU untuk menghitung. Itu yang sudah dihitung dan dilaporkan kepada Bapak Presiden. Tentu nanti akan ada alokasi yang diharapkan bisa segera diturunkan ke Kementerian teknis di lapangan untuk bisa mempercepat proses rehabilitasi maupun rekonstruksi. Kalau PU kan 51, kalau PAP berarti bagaimana dari gimana penyelesaian terhadap restitusi triliun? Tadi kan saya katakan kita tuh base-nya data ya. Data kan ada dibagi 3 tuh. Kerusakan berat, sedang, ringan. Tentu biayanya berbeda. Juga satu hanyut. Nanti kita bisa identifikasi juga Pak Menko izin apakah yang berat itu mesti dibangun baru atau masih mungkin direnovasi. Tentu kalau yang ringan dan sedang kita berharap masih bisa direnovasi. Nah, identifikasi soal ini kan mesti punya data yang sama ya deh ya. Nah, itu menjadi penting sehingga nanti perhitungannya menjadi tepat. Ya, data-data itu menjadi tepat, tentu nanti betul-betul mensurvei ratusan ribu rumah ini tidak terlalu mudah ya, perlu waktu bagaimana mensurvei sehingga nanti membuat RAB-nya menjadi benar. Kan begitu ya. Kita bagaimana mau memperhitungkan itu kalau kita mesti dapat datanya nih, nanti kita izin Pak yang melakukan klarifikasi itu tentu kita mesti sama-sama Pak ya. Karena ratusan ribu itu tentu kalau mau diidentifikasi itu kan dan mesti tahu ini kecil, ringan, sedang atau berat dan hanyut gitu Pak. Belum lagi kita nanti mesti juga pikirkan mereka relokasinya kemana. Jadi saya pikir ini tahapan-tahapan sebenarnya rekonstruksi itu kan belum sekarang ya Pak ya. Jadi tapi tahapan-tahapan itu berkas arahan beliau ini kita berusaha lebih cepat. Sambil dihitung. Kalau untuk akses terputus Mas ada targetnya nggak sih? Karena kan ini penghubungan antara dua daerah utamanya terisolir kan. Ada target nggak ini kira-kira kapan akses tersebut bisa diberikan? Iya, jadi terima kasih. Ini memang sangat mendasar ya karena telur dan ayam mau mana dulu. Tapi saya bisa mengambil kesimpulan setelah melihat beberapa lokasi yang memang parah ya. Memang akses jalan itu yang sangat utama terlebih dahulu. Mengapa? Karena tahap tanggap darurat bencana ini yang didahulukan adalah bantuan logistik, maju ke depan dan menjangkau semua. Tapi seringkali sulit untuk menembus semua daerah karena transportasi tidak memungkinkan. Nah, inilah mengapa kami saat ini memang fokus menggeser alat-alat berat, tapi alat berat juga terbatas jumlahnya karena ini benar-benar masif, 52 kabupaten kota terdampak di seluruh 3 provinsi tadi. Dan oleh karena itu saya cek lapangan, paling tidak yang diupayakan sekarang itu misalnya menyambungkan jalur utama secara temporer. Contoh ya, di Lembah Anai itu di Sumatera Barat, itu jalur utama arteri menghubungkan bahkan Sumatera Barat dengan Riau. Itu luar biasa sangat vitalnya, putus, benar-benar putus. Itu aset nasional. Kalau menunggu proses perbaikan hingga pulih dan permanen, itu bahkan membutuhkan waktu hingga 6 bulan. Tapi tentu tidak mungkin kita menunggu selama itu. Harus dilakukan perbaikan temporer sehingga bisa dilalui, tapi hanya terbatas. Mungkin 1 jalur saja dan bergantian, dan hanya untuk mobilitas esensial. Itu bisa dan sudah akhirnya digunakan, yang tadinya 2 minggu bisa 1 minggu bahkan 5 hari. Nah, ini akan terjadi di sana-sini seperti itu, termasuk jembatan putus. Kalau menunggu membangun jembatan permanen yang besar, contoh di Tamiang kemarin ada jembatan itu 250 meter habis hancur. Nah, kalau menunggu itu kembali dibangun lama, agak lama punya proses, sehingga kita berupaya untuk membangun jembatan perintis. Jadi 1 lajur, tapi bisa lewat orang, bisa lewat motor, dan bisa membawa logistik. Itu yang bisa kita lakukan sambil terus kita membuat perencanaan yang lebih matang karena teman-teman tentu membangun kembali tidak boleh asal-asalan juga karena kita berharap membangun lebih kuat, lebih punya daya tahan apalagi di daerah-daerah yang memang rentan bencana. Oleh karena itu mohon kami juga memiliki waktu untuk membuat perencanaan yang baik dan mengerjakan secara cepat juga
tapi butuh proses. Tapi Demikian. berarti dari sekian banyak akses yang terdampak ini semua udah dimulai ya, jembatan sementara? Sudah, sebagian sudah dimulai. Saya tidak mengatakan semua dan beragam setiap provinsi dan kabupaten kota. Kembali sampaikan Pak Menteri tadi, ini masih tahap tanggap darurat bencana. Jadi sebetulnya fokusnya pada evakuasi dan logistik, termasuk medis ya, kesehatan. Nah, sambil sudah lebih stabil, pemerintah daerah juga lebih stabil dalam kondisi yang serba chaos begitu, maka setelah itu baru kita lebih cepat lagi mengerjakan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur termasuk rumah. Pak, Cukup ya? kalau misalnya nyarisanya itu kapan Pak? Kenapa? Nyarisanya itu kapan bisa mulai? Bisa. Ya, tadi saya katakan itu kan mesti tadi seperti Pak Ahy bilang sampaikan, data pasti kan mesti diklarifikasi, yang tentu mesti direlokasi ya Pak Menko atau dibangun baru, pasti yang hanyut kan itu sudah pasti. Nah sekarang nanti mungkin butuh keputusan yang berat bagaimana kan itu kan Pak ya. Nah kadang-kadang juga yang sedang juga kadang lebih bisa lebih efisien kalau dibangun baru Pak. Jadi kami nanti butuh itu bagaimana soal hal-hal seperti itu. Ya, data itu menjadi sangat penting. Data ini kan berkembang terus ya. Kita sangat dibantu oleh teman-teman ya daerah, Pemda yang sangat membantu, juga BNPB di daerah, sehingga kami bisa, tapi datanya bergerak terus. Makanya saya selalu pakai jam. Data yang tadi itu ya mesti pakai jam, kalau nggak pakai jam ya nanti gimana dong ya kan, karena datanya berubah terus, naik terus gitu. Sekarang saya itu nanti hitungan pastinya kan nanti kita laporkan ya dengan berbagai aspek. Hari ini bagusnya sekali, misalnya tadi ada yang udah support 2.000, nanti Pak Ahy bisa koordinasikan, ada PU, ada kita, bagaimana kita bisa mulai bisa jalan, karena jelas ini udah ada biayanya. Biayanya dari mana Pak? Dari Tadi Yayasan Buddha Suci tadi udah sampaikan. untuk yang lainnya Pak, apakah dari BKP nanti ada biaya untuk anggaran? Iya, pasti ada. Tapi ini kan bagaimana juga ada masyarakat terlibat ya, berpartisipasi. Estimasi biayanya berapa Pak? Kita hitung tadi yang berat, sedang, tergantung lokasi juga deh. Karena membangun di daerah yang berat itu logistiknya berat, kan gitu. Jadi itu variabelnya banyak gitu. Nggak bisa kamu barang bangunan semen satu sampai di satu lokasi berbeda Pak. Itu mesti hitungnya, transportasinya berbeda. Ya kan? Kalau harganya semen sama di Jakarta ini, tapi begitu satu tujuannya ke sana ke sini pasti beda harganya. Dan kita mesti hitung kan biaya logistiknya itu nggak sama itu. Ya biaya transportasinya. Makanya sabar, jangan, kita tidak mau ngomong yang cepat tapi salah kan gitu ya Pak ya. Kita mendingan dalamin benar-benar sehingga statement itu benar. Nah di sini wartawan juga saya minta kooperatif ya, supaya kita menyampaikan yang benar. Jadi dengan kita perhitungkan datanya, yang sampaikan adalah yang benar apa adanya. Memang sekarang ini adalah tahapan masih tanggap darurat seperti kata Bapak, yaitu bagaimana tadi ya, logistik ya, kesehatan ya, dan lain sebagainya. Kami di bawah Pak Ahy berusaha mengambil inisiatif ya Pak ya, walaupun belum sampai ke level, apakah sekarang sudah tanggap darurat belum ya Pak ya, rekonstruksi belum ya Pak ya, belum ya. Tapi beliau ini mengambil inisiatif yang luar biasa menurut saya ya, dengan adanya pertemuan ini kita sudah siapkan tadi kan bagaimana dengan Semen Indonesia, dengan lisannya. Jadi menurut saya sangat hargai kinerja Pak Ahy yang mengambil inisiatif ini, walaupun mungkin kita belum sampai tahapan rekonstruksi hari ini. Rusak berat kan 38 itu dibangun semua Pak. Nanti kita belajar.